Hari ini kita akan mengisahkan kisah tentang wafatnya Aisyah radhiyallahu an. Malam itu berbeda. Di dalam rumah Aisyah, suasana begitu hening. Para keponakannya sudah tertidur. Hanya lampu minyak kecil yang menyala temaram di sudut ruangan. Aisyah duduk lemah di atas tikar. Tubuhnya dibalut selimut tipis, sementara tangannya menggenggam kain surban Rasulullah yang selalu ia simpan. Tiba-tiba matanya terpejam perlahan. Ia tertidur. Tetapi bukan tidur biasa. Ia bermimpi. Dalam mimpinya, langit tampak begitu cerah. Udara sejuk menyapa wajahnya. Di hadapannya terbentang taman yang indah, dipenuhi cahaya dan wangi kasturi. Tiba-tiba 3 sosok bersinar datang menghampirinya. "Wahai Aisyah binti Abu Bakar, kami adalah para malaikat yang diutus untuk menyampaikan kabar dari Robmu." Aisyah terkejut, tapi tidak takut. Suaranya lirih. "Apa waktuku telah tiba?" Salah satu malaikat tersenyum. "Rasulullah menunggumu di sisi telaga. Wahai kekasih beliau, apakah engkau sudah siap bertemu dengannya?" Aisyah menunduk, air mata mengalir di pipinya. "Aku takut, tapi aku rindu. Aku ingin memeluk beliau. Aku ingin berkata, 'Ya Rasulullah, aku merindukanmu setiap malam.'" Malaikat itu berkata, "Jika engkau wafat esok malam dalam keadaan tenang dan ridho, maka kelak engkau akan dibangkitkan bersama beliau." Lalu terdengar suara dari kejauhan, suara yang amat dia kenal, lembut dan penuh kasih. "Aisyah, istriku, kekasih hatiku di dunia dan akhirat, aku menunggumu." Itu suara Rasulullah. Aisyah ingin berlari memeluknya, tapi tubuhnya ditahan oleh cahaya. "Belum. Esok di dunia, engkau masih harus mengucapkan syahadat terakhir," kata malaikat. Keesokan harinya, angin menyusup lembut ke sela-sela rumah sederhana di dekat Masjid Nabawi. Rumah itu sunyi, namun menyimpan banyak kenangan. Disitulah sang Ummul Mukminin, Aisyah binti Abu Bakar, terbaring lemah. Wajahnya pucat, tapi damai. Tangannya masih menggenggam surban Rasulullah yang sudah usang, ia simpan sejak Nabi wafat. Di sekelilingnya, para keponakan dan murid-murid tercintanya duduk dengan mata berkaca-kaca. Abdullah bin Zubair, keponakannya yang juga seperti anak sendiri, mendekat. "Wahai Umi, ibuku, apakah engkau merasa sakit?" Aisyah tersenyum kecil. "Tidak, wahai Abdullah, aku hanya lelah. Lelah menunggu janji pertemuan dengan orang yang paling kucintai. Semalam aku bermimpi, Rasulullah telah menungguku. Aku tak ingin kalian bersedih, tapi aku akan pergi malam ini." Air mata Abdullah pun terjatuh dan berkata, "Engkau akan sehat kembali, wahai ibunda kaum mukminin. Kami masih butuh ilmumu dan nasihatmu." Aisyah menggeleng perlahan. "Tidak, wahai anakku, waktuku hampir tiba. Rasulullah telah menungguku di sana." Ia memandang ke langit-langit seolah melihat wajah yang ia rindukan selama puluhan tahun. Lalu ia berbisik pelan, "Aku pernah berkata pada Rasulullah, 'Ya Rasulullah, bolehkah aku menyertaimu nanti di surga?' Dan beliau menjawab sambil tersenyum, 'Engkau akan menyusulku setelah aku wafat, wahai Aisyah.'" Tangis pun pecah di ruangan itu. Seorang muridnya, Urwah bin Zubair, menggenggam tangan Aisyah. "Wahai Ummul Mukminin, apakah engkau ingin kami memanggil dokter?" Aisyah menoleh perlahan. "Tidak, wahai Urwah. Dokterku telah lama menenangkanku. Namanya adalah kenangan bersama Rasulullah." Ia menatap semua orang satu persatu lalu berkata, "Sampaikan kepada umat ini bahwa aku telah memaafkan siapapun yang pernah menyakitiku, dan aku mohon kepada Allah agar mereka pun memaafkanku."
Dan tolong, kafani aku dengan pakaian biasa saja. Jangan ada kemewahan untukku yang akan kembali ke tanah. Lalu matanya menatap langit dan bibirnya mulai bergetar. Allahumma alhiqni binabiyika. Ya Allah, temukan aku dengan nabimu yang kucintai. Ya Rasulullah, aku akan menyusulmu. Hening, nafas terakhir mengalir tenang. Aisyah telah wafat. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.